under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Selamat datang dalam ibadah raya kita di minggu ini. Katakan shalom. Selamat beribadah dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur buat rahmat-Nya yang besar, yang Tuhan sudah berikan waktu sepanjang hari-hari yang kita lalui. Kita masuk di bulan Maret ini. Kita percaya buat kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Patutlah kita bersyukur dalam hadirat-Nya di saat pagi hari ini, di minggu ini. Kita bersukacita dalam Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita. Siapkan bejana hidup kita. Untuk Tuhan memberkati hidup kita. Siapkan hati kita. Tundukkan kepala, kita bersyukur bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan. Kami bersyukur buat pimpinan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat karya kasih setia-Mu yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Biarlah hati nurani kami kan bersekutu di dalam hadirat-Mu. Tumbuh roh, jiwa, dan rohani kami boleh persembahkan dalam kemuliaan kasih. Roh-Mu bekerja dan berkuasa, kemuliaan-Mu selamanya. Ku
kami Tuhan lebih dalam untuk menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak terima puji, hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Ditinggikan Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, dari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari semua jemaat nyatakan bersama-sama, tiada kata yang bisa. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Meninggallah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Ku tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari semua kita nyatakan bagi Dia, ku tinggikan Kau Allah yang ku tinggikan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi nyatakan lebih sungguh lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
besar, kasih-Mu nyata, kasih-Mu Bapa. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Mari sembah semuanya bagi Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau perkasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah jiwaku kan bersyukur dalam hadirat-Mu. Engkaulah Allah Bapa dan Rajaku, Engkaulah batu karang keselamatanku. Engkau Allah kubu pertahananku, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan selama-lamanya. Selama-lamanya ku tetap percaya. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Allahku, kasih-Mu sempurna. Oh, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mulia nama-Mu, karya kasih-Mu, kemuliaan-Mu selalu baru, melimpah dalam setiap jalanku. Ku naikkan syukurku bagi-Mu Tuhan. Oh Allah dan Bapakku, kesetiaan-Mu melebihi dari segalanya. Jiwaku bersuka, Kau Tuhan berkuasa selamanya. Engkau Bapa yang mulia, agung, perkasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ditinggikan atas segala yang ada di bumi dan di surga. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu yang selalu ada dalam hari-hariku Tuhan. Sehingga di saat hari ini, di minggu ini, kami bersyukur buat karya Tuhan yang ajaib yang Kau kerjakan dalam kami. Dan waktu yang baik ini kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan dengan segenap hati, tubuh, jiwa, roh kami boleh persembahkan di dalam altar kemuliaan-Mu. Kuasai hati kami, kuasai ruangan ini dengan urapan kuasa-Mu. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di saat ini Tuhan, urapan baru nyata. Dan setiap kami yang hadir dengan penuh kerinduan, haus dan lapar, Tuhan akan puaskan dengan kemuliaan kasih-Mu. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami bersepakat bersama-sama. Katakan amin. 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 Ya, sebelum duduk Bapak Ibu katakan shalom. Berikan jabat tangan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Iya. Coba. Silakan duduk. Sama-sama nyalakan. Hati yang gembira adalah obat. Mari semuanya. Beri obat hati yang keras, tapi semangat yang patah keringkan pula. Hati yang gembira Tuhan
Tuhan senang. Katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, gembira Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan dengan iman, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Bapak, Ibu, saudara-saudari bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lebih semangat lagi dalam Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Hatiku percaya Tuhan. Kita berdiri bersama-sama yuk. Mari bersukacita dalam Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung
dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Mari serukan namanya, haleluya. Segala raja yang akan tergoyahkan, yang akan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, setia selamanya. Yesus nama di atas segala nama. Ku serukan namamu Tuhan. Sama-sama nyatakan, yuk. Tuhan ku Maha Besar, Tuhan ku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dialah yang luar biasa, luar biasa. Nama di atas segala. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dialah yang luar biasa, perkasa dan mulia. Nama di atas nama. Mari sekali lagi serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dialah yang luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas. Yesus nama, Yesus nama di atas. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Engkau berkuasa sampai selamanya. Engkau layak ditinggikan untuk selama-lamanya Tuhan. Saat ini juga kami mau bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap keuangan yang kami persiapkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bawa persembahan kita yang terbaik. Boleh maju ke depan melalui amplop atau scan dari kris yang telah tersedia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai
Tuhan memberkati seluruh persembahan daripada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Katakan amin. Nah, kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan kita rindu senantiasa karya kuasa Tuhan itu terus nyata dalam hidup kita. Sebab Allah kita di dalam nama Yesus adalah pribadi yang mengenal hidup kita. Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Juru isi hatiku, Engkau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang benar. Kita berdiri bersama-sama ya. Seperti rusa yang haus akan rindu air-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku, rindu akan kebenaran kuasa firman-Mu yang menyegarkan jiwa roh kami, untuk kami tetap hidup sesuai dengan karya kasih-Mu. Kau tahu dan bawaku dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan. Sekali lagi dengan iman dan percaya, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Juru isi hatiku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kekapan, dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kekapan, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sungguh
indahnya dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Sebab kami tahu berkehidupan, Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan dalam hidup ini. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, puji-pujian dan sembah kami. Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Engkau berkenan memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami. Karena itu mari Roh Kudus, bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, dibentuk, dinasihati oleh firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif tangan-Mu. Dan kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Baik, hari ini saudaraku persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus yang sebentar kita akan lakukan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Tetapi hari ini biar kita juga boleh belajar mendasarinya melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dengan tema mengembangkan kesabaran. Kita akan lihat dulu Alkitab kita dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ke 11. Sekali lagi Yakobus pasal 5 ayat 7, 8, 9, 10 saya baca. Nanti ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama dengan perikop bersama dalam penderitaan. Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11 sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku, di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32 firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sanggup menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku, satu penilaian yang luar biasa yang Alkitab gambarkan. Bahwa orang yang sabar itu melebihi, lebih baik, lebih hebat, lebih unggul dari seorang pahlawan. Kalau dunia saudaraku menghargai sikap dan tindakan kepahlawanan. Namun Alkitab menyatakan dengan tegas saudaraku bahwa orang yang sabar itu jauh lebih hebat, lebih unggul daripada seorang pahlawan. Bahkan seorang pahlawan yang merebut kota. Alkitab mengajarkan kesabaran dapat mengatasi segala sesuatu. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan mau ajar kepada kita bagaimana kita mengembangkan kesabaran. Bagaimana kita bisa terus melatih kesabaran kita menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan kehendaki.
kita akan lihat dan kita akan pelajari dari surat Yakobus pasal kelima ini. Yang pertama saudaraku pada ayat yang ke-7. Yuk kita perhatikan sekali lagi. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku, yang pertama firman Tuhan mau didik kita untuk kita mengembangkan kesabaran, untuk kita bisa melatih menjadi orang yang sabar, belajar dari seorang petani. Kenapa? Waktu petani mulai menabur benih sampai dia memperoleh hasil, sampai dia memperoleh dari apa yang dia kerjakan, itu memerlukan sebuah proses. Karena itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari saudaraku. Bagaimana kita bisa mengembangkan kesabaran. Jalani semua proses kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya maunya cepat. Hanya jangan maunya instan. Memang dunia mengajarkan demikian. Tapi ternyata saudaraku, di balik semua proses, di balik semua kejadian, di balik semua didikan yang Tuhan izinkan, percayalah saudaraku, ada sebuah hal yang indah yang Tuhan sedang buat, yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap kehidupan. Petani mengajarkan bahwa untuk menikmati hasilnya, untuk mendapatkan, untuk memperoleh hasil tanahnya, dia harus sabar menunggu dari mulai turun hujan musim gugur sampai turun musim hujan musim semi, ya. Selalu ada proses yang dilewati. Dari mulai menyiapkan benih, menanam, merawat sampai mendapatkan buah. Ini adalah proses yang tidak pernah instan, yang tidak pernah ada kata terburu-buru, ya. Saudaraku, oke boleh lanjut multimedia. Proses itu membutuhkan kesabaran. Kadang ada godaan mengerjakan yang serba instan. Di tengah-tengah sebuah penantian, di tengah-tengah sebuah proses. Kadang-kadang saudaraku kita mau mengikuti cara dunia yang cepat, yang instan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Amsal 13 ayat yang ke-11. Boleh multimedia bantu saya. Amsal 13 ayat yang ke-11. Ada orang yang kepingin cepat kaya, berbuat dengan menghalalkan segala cara, tetapi hasilnya semua menjadi sia-sia, ya. Pernyataan bahwa ada yang cepat didapat biasanya cepat hilang. Kita baca sama-sama. 2, 3. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Orang dunia saja mengerti tentang hal ini saudaraku. Sampai ada istilah yang mengatakan duit hantu dimakan setan. Ngerti gak saudara maksudnya? Kalau kita memperoleh harta, memperoleh kekayaan, mendapat uang dengan menghalalkan segala cara, dengan melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, itu duit hantu saudaraku. Dapatnya dengan cara-cara yang tidak benar. Maka habisnya juga gak karuan. Duit hantu dimakan setan. Ya. Jadi kadang-kadang saudaraku, kok Revi melulu. Kadang duit kita sudah dapat, anak sakit. Entar terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kecelakaan dan sebagainya. Akhirnya semua menjadi sebuah kesia-siaan. Ya. Oke, makanya ada istilah yang mengatakan apa yang cepat didapat biasanya cepat hilang. Makanya saudaraku, Tuhan tidak pernah ajar kita dengan cara yang instan. Tapi Tuhan seringkali ajar kita melalui sebuah proses, melalui sebuah penantian, melalui sebuah pembentukan. Tetapi percayalah saudaraku, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu kita mau berjalan, menjalani proses itu, sampai pada kairosnya Tuhan. Pada waktunya Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Ya, karena dalam setiap
penantian kita, dalam setiap proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti ada maksud Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang semakin indah, semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sabar dalam menunggu proses berarti menanti waktu Tuhan. Bagian kita menanti dengan sabar, bagian Tuhan melakukan sesuai dengan waktunya yang tepat. Saudaraku, waktu kita memulai proses perizinan gereja kita, saudaraku, di tahun 2014, para pengurus, bahkan Revi juga sempat bicara dengan saya. Sepertinya rasa ada yakin gak yakin gitu. Ini benar bisa. Apa iya proses ini mungkin terbit IMB buat sebuah gereja? Waktu kita mulai jalani, saudaraku, hanya dengan modal iman, tekad, sungguh-sungguh kerjakan bagian kita kerjakan saja. Ya kalau menunggu, saudaraku, memang kadang-kadang kan ada galau-galaunya begitu ya. Menunggunya gak lama, saudaraku. Cuman 10 tahun Leha. 10 tahun. 10 tahun, saudaraku. Penggenapan itu baru terjadi. Tuhan izinkan kita memperoleh persetujuan bangunan gedung untuk rumah ibadah kita. Ya, saat ini sedang proses pembangunan sedang berjalan. Semua dalam penantian Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, bagian kita menanti dengan sabar dan bagian Tuhan melakukannya sesuai dengan waktunya Tuhan yang tepat. Amin. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita bisa melatih kesabaran kita? Kita bisa mengembangkan kesabaran. Yang kedua pada ayat yang ke-10. Yuk kita lihat Alkitab kita. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudaraku, bagian yang kedua firman Tuhan ajar supaya kita belajar dari para nabi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tetap sabar, orang-orang yang tetap menanti sekalipun menghadapi kegagalan, menghadapi penolakan. Ya, saudaraku, sekitar 20-an nabi yang diutus Tuhan ke tengah-tengah umat pilihan Allah, orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda, mayoritas mereka mengalami kata penolakan dan yang berujung kepada kegagalan. Bayangkan, saudaraku, ya, kemarin saya sedang membaca kitab Yeremia, saudaraku. Puluhan tahun Yeremia, saudaraku, berkhotbah di tengah-tengah orang-orang Yerusalem supaya mereka bertobat, supaya Allah tidak menjatuhkan penghukuman, mereka dibuang ke Babel. Tetapi puluhan tahun diabaikan. Bahkan waktu saat orang-orang Israel mulai dibuang ke Babel, kesengsaraan mulai terjadi di Yerusalem. Malah orang-orang mereka mengecam bahwa Yeremia adalah nabi palsu. Kenapa? Karena Yeremia selalu berkata yang jelek tentang Yerusalem. Penolakan, kegagalan. Bahkan yang luar biasa, saudaraku. Waktu panglima dari kerajaan Babel, yang namanya siapa Pak Hendi? Nebuzaradan. Ya, dia memanggil Yeremia supaya ikut ke Babel. Hidup nyaman, hidup enak di Babel. Tapi Yeremia malah memilih untuk tetap menderita, tetap menggenapi pelayanannya di Yerusalem. Ini hebat, saudaraku. Orang yang tetap sabar, orang yang tetap setia dalam penantiannya untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudaraku, sekali lagi yang pertama, kalau Tuhan ajar kepada kita untuk jalani semua proses. Yang kedua, Tuhan ajar kita untuk hadapi penolakan dan kegagalan. Ada istilah yang mengatakan, saudaraku, bahwa kegagalan itu bukan
akhir segala sesuatu. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, saudaraku, semua nabi-nabi itu mengajarkan untuk bersabar menghadapi penolakan, bahkan kedegilan bangsa yang susah untuk bertobat. Nabi Yesaya sekitar 60 tahun dalam pelayanannya. Nabi kecil Yehezkiel 22 tahun. Kesabaran memang membutuhkan waktu untuk dijalani, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Saudaraku, Tuhan mau kita mengembangkan kesabaran kita. Saat kita ada dalam kegagalan, saat kita dalam penolakan, saat orang-orang mungkin tidak menerima keberadaan ide kita, keberadaan kita dengan segala hal yang terjadi. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Hadapi semua itu. Karena itu adalah sebuah didikan Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang semakin indah. Sekali lagi saudaraku, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Tetapi itu adalah kesuksesan yang tertunda. Saudara, saya pernah cerita bahwa saya mengembalakan jemaat pertama kali gagal, saudaraku. Ya, saya dipercaya sama Tuhan, dipercaya sama pembina untuk mengembalakan orang-orang muda, saudaraku, di Yayasan Kasih Bersaudara di Raden Saleh. Dalam waktu hitungan beberapa bulan mengumpulkan orang-orang muda di sana, lalu jadilah sebuah ibadah kurang lebih sekitar ada 50, 60 orang lah begitu, saudara. Kalau ibadah kita bikin. Namun saudaraku, satu kali ketika ulang tahun yang pertama, saudaraku, saya bawa jemaat ini jalan-jalan ke Cibubur, ya. Maksudnya untuk ibadah Padang. Tapi yang terjadi, saudaraku, pengurusnya berantem, saudaraku. Saya begitu ngelihat pengurusnya berantem, tepuk jidat. Saya bilang tutup nih gereja nih. Benar, saudaraku, begitu ibadah dimulai kembali, nggak ada lagi jemaatnya. Kenapa? Karena pengurusnya didapati berantem. Orang udah males gitu ya untuk ibadah karena didapati gerejanya nggak solid gitu. Dan akhirnya saya ngomong sama pembina, Om, gerejanya tutup aja Om. Udah nggak ada jemaatnya. Kenapa? Pengurusnya berantem Om di hari ulang tahun gitu ya. Pernah gagal. Tapi apakah menyerah? Enggak. Waktu ada kesempatan di tahun 2005 kembali saya dipercaya untuk mengembalakan jemaat di Sunter, saudaraku. Saya mulai mengembalakan jemaat dan jemaat itulah menjadi cikal bakal melatih saya, membentuk saya, mendidik saya menjadi seorang gembala jemaat. Yang sampai pada akhirnya Tuhan bawa saya di tahun 2009 di tempat ini menjadi seorang gembala jemaat. Sekali lagi saudaraku, hadapi semua penolakan. Hadapi semua kegagalan. Jangan jadi pengecut, jangan jadi cengeng. Realita dunia memang tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tetap melatih kesabaran kita, mengembangkan kesabaran kita. Dan kita percaya saudaraku bahwa kesabaran itu pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang manis untuk kita. Amin. Dan yang terakhir, coba kita lihat ayat 11 saudaraku. Oke. Yakobus pasal 5 ayat 11. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang baca ya, nanti ngantuk lagi. 2, 3. Kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa melatih kesabaran kita, mengembangkan kesabaran kita. Kita disuruh belajar dari seorang yang bernama Ayub. Belajar tentang apa? Belajar tentang ketekunannya. Saudaraku, hal yang ketiga, bagaimana kita bisa melatih kesabaran kita, mengembangkan kesabaran kita ketika kita memiliki ketekunan, ya. Saudaraku, Ayub mengalami berbagai macam penderitaan. Ayub mengalami penyakit fisik. Dikatakan badannya penuh dengan peluh. Itu kan bahasa yang diperhalus ya. Penuh dengan borok.
sampai Ayub garuk-garuknya pakai pecahan beling. Jadi bisa kita bayangkan seperti apa? Lepra begitu ya. Wah, udah kacau balau. Bukan hanya itu, Ayub kehilangan keluarganya, seluruh anak-anaknya, ke-10 anaknya mati pada hari yang sama. Dia mengalami tekanan mental, kenapa? Karena istrinya yang seharusnya menjadi penolongnya, tapi justru menjadi orang yang menjatuhkannya. Ya, saya berharap istri-istri di sini tidak demikian. Suami susah, suami jatuh, jangan semakin didorong ngusruk, tapi harus diangkat. Enggak, ini istri saya walaupun kayak begini saudaraku, oh dia baik saudaraku. Betul. Oh, sudah terbukti. Sudah terbukti saudaraku ya. Waktu saya dari seorang pengusaha, saya tanya sama dia, Tuhan panggil saya untuk tinggalkan segala-galanya. Dia berkata apa? Kalau situ mau, kalau kamu mau, saya ikut. Cia. Itu saudaraku ya. Jangan waktu suami jatuh, suami ngusruk seperti istrinya Ayub. Masihkah engkau bertekun dengan imanmu di dalam Tuhan? Lebih baik kutuki Allahmu dan matilah kau. Itu kan istrinya Ayub. Halo para istri-istri, saya berharap janganlah demikian. Amin. Bukan hanya itu, dia mengalami tekanan mental. Kenapa? Teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang begitu karib bukan meneguhkannya, bukan memberikan support kepadanya, tapi justru menyalahkannya. Lu banyak dosa kali Yub, makanya Yub, lu bertobat Yub, lu bikin dosa mulu sih Yub gitu ya. Bikin tekanan mental, pergumulan secara rohani. Kenapa? Karena Ayub merasa bahwa Tuhan sepertinya menjauh darinya. Tuhan tidak menjawab doanya. Ada begitu banyak pergumulan, sebuah penderitaan yang disebut paket combo lengkap gitu ya. Spesial pakai telur. Penderitaannya lengkap saudaraku. Namun yang mengherankan saudaraku, Ayub tetap bertekun. Amin. Hari ini kita mau belajar untuk melatih kesabaran kita dengan kata ketekunan. Amin. Oke, boleh lanjut saudaraku. Dari Ayub pasal 1 ayat 21-22. Firman Tuhan bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Kita bisa melihat saudaraku, justru kita belajar dari Ayub bahwa dia seorang memiliki ketekunan sehingga Ayub sabar dalam penderitaannya yang dialaminya. Kesabaranlah yang membuat Ayub bisa tetap membuat dia menghadapi segala penderitaan itu dilewati. Karena Ayub bertekun di dalam imannya, di dalam pengharapannya, di dalam penantiannya. Ayub tetap bertekun. Ini kata yang sering kali saya tekankan saudara. Hupomone. Berkaitan dengan kata hupomone ini ketekunan yang berkaitan erat dengan kesabaran. Yang sering kali saya bilang ada batu yang besar di depan kita. Kita hanya punya sebuah palu yang kecil, martil yang kecil. Waktu kita ketok batu itu bergeming pun tidak. Kenapa? Karena batunya besar, martil kita kecil. Tapi waktu kita ketuk beratus-ratus kali, mungkin 900 kali. Tiba-tiba batu itu pecah terbelah menjadi 2. Pertanyaannya, apakah ketokan yang ke-900 saja yang membuat batu itu pecah? Jawabannya bukan. Lalu ketokan yang mana? Ketokan yang pertama sampai yang ke-900 yang membuat batu itu pecah. Itulah yang disebut dengan ketekunan. Amin. Latih ketekunan kita. Waktu kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, tetap tekun. Tetap tekun. Maka Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Sabar meski menderita adalah sebuah sikap
yang ditunjukkan Ayub, imannya sama sekali tidak goyah akan penebusnya yang hidup. Ayub menaruh iman pengharapannya, ketekunannya kepada imannya tidak tergoncangkan. Ini yang seharusnya menjadi bagian yang kita miliki. Biar hari ini saudaraku, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki kesabaran. Kenapa penting kesabaran ini? Kesabaran itu sebuah nilai yang lebih hebat, yang lebih unggul, yang lebih tinggi dari kehebatan seorang pahlawan. Bahkan seorang pahlawan yang merebut kota. Orang yang sabar lebih unggul dari segalanya. Karena Tuhan mau kita belajar untuk memiliki kesabaran. Mulai dari dengan cara apa? Jalani semua proses. Kita belajar dari seorang petani yang menanti hasil tanahnya dari mulai musim hujan, apa? Hujan musim gugur sampai hujan musim semi, ya. Menanti jalannya proses. Yang kedua, hadapi semua penolakan, hadapi semua kegagalan seperti seorang nabi yang tidak pernah jemu, yang tidak pernah bosan, yang berani untuk sengsara, menderita untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan yang ketiga, belajar dari ketekunan Ayub. Karena Ayub bertekun, maka dia menjadi orang yang sabar menghadapi segala penderitaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk saya undang pemain musik. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu Tuhan. Ku berjuang sampai pada akhirnya, biar Tuhan dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, saya mengundang pelayan perjamuan kudus sampai ke depan. Persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus, untuk kita makan sehidangan dengan Tuhan di pagi hari ini. Yang maha tahu dan menilai hidupku, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah di atas kayu salib buat kami. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu sudah digenapi dalam setiap hidup kami. Karena itu mengalirlah anugerah berkat-Mu pagi ini melalui perjamuan kudus ini, ketika kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terima segala berkat dari perjamuan kudus ini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Oh yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Tak kulihat kebaikan
Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur perjamuan kudus? Baik, kalau semua sudah, saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan dan angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya, apapun yang menjadi sakit penyakitmu, apapun yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan dan pelanggaran kita. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih menjadi seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Sebab itu dengar apa kata firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Yesus, Engkau baik.
bersyukur. Mari bersyukur di hadapannya. Angkat suaramu, naikkan pujian. Haleluya. Yesusku baik selama-lamanya. Kasih setianya besar, tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih. Rancanganmu penuh damai sejahtera. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami selama-lamanya. Haleluya. Ya la 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 ba ya la la ba. Shina ra 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 ba ya ra 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 ba ya. Shina ra 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 ba ya ra 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 ba ya ra ra ba ya sande. Terima kasih Yesus, ku bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu besar dalam hidup kami. Dalam masa-masa kesukaran kami, penderitaan kami, Tuhan yang tetap bersama dengan kami. Tuhan yang tetap menyertai kami. Karena hari ini Tuhan ajar kami untuk tetap bersabar. Seperti seorang petani yang menjalani semua proses dengan sabar dalam sukacita. Menantikan hasil dari tanahnya. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang besar yang diperoleh karena kebaikan Tuhan. Bahkan ajar kami Tuhan untuk menghadapi semua kegagalan, penolakan yang terjadi. Sebab kami tahu kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, bukanlah sebuah kehancuran. Kegagalan membuat kami belajar, membuat kami dibentuk supaya kami menjadi orang-orang yang memperbaiki kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih indah. Sebab itu ajar kami seperti Ayub, tetap bertekun di dalam segala penderitaan. Tetap bertekun di dalam iman, tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan dan Engkau yang diagungkan di dalam persekutuan dengan umat-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu tercurah buat setiap hidup kami. Yang sakit pagi ini Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan tercurah. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan setiap kami. Yang berbeban berat dalam pergumulan, dalam permasalahan, kami percaya ada kekuatan, ada kecakapan baru yang membuat kami tetap penuh dengan sukacita yang berlimpah. Bahkan ada jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah dan pergumulan kami. Kami terima anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kemenangan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian milik setiap kami. Orang-orang yang menaruh harap sandar kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cawan anggur dikumpulkan, kita akan saksikan warta gereja. Shalom Jemaat GBK Tarizo, warta Jemaat GBK Tarizo Minggu 2 Maret tahun 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo atau bisa melalui barcode yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa diadakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam di Gereja LT1. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi di lantai 1. Halo anak mudanya Kristus, mari bergabung di ibadah Youth Canteens dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 sore di lantai 2. Info ibadah Komsel Poris Indah Kamis 6 Maret jam 7:30 malam di rumah Bapak Susanto Afon. Komsel Poris Gaga Jumat 7 Maret jam 7:30 malam di gereja. Komsel Cipondo Jumat 14 Maret jam 7:30 malam di gereja. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi via Zoom. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung di ibadah Katarizo Marketplace Ministry diadakan pada tanggal Sabtu 15 Maret jam 5 sore. Untuk tempat akan diinfokan kembali. Halo teman-teman KM2, saya Vina Langitan. Saya saat ini bekerja sebagai financial consultant dan kita akan membahas tentang keuangan pada tanggal 15 Maret jam 5 sore di ibadah KM2. Apa saja yang kita akan bahas? Kita akan membahas tentang keuangan. Keuangan ini adalah saat hari-hari ini tuh menjadi topik yang paling hot ya teman-temannya, karena hari-hari sepertinya semakin sulit ya kan, banyak banget permasalahan dan konflik yang terjadi baik di rumah tangga atau hubungan antara sesama itu karena uang. Nah, di firman Tuhan di Lukas 16 ayat 10 sampai 11 itu berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di ayat 11-nya, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta kepadamu yang sesungguhnya? Jadi teman-teman, di Lukas 16 ini mengatakan bahwa uang itu adalah perkara kecil, tetapi bagi kita kok kayaknya sulit banget ya mengelola keuangan. Kenapa? Kita udah tahu belajar begitu banyak ya kan cara-cara mengelola keuangan, tapi sulit banget untuk menjalaninya. Nah, kita akan bahas ini ya teman-teman, tanggal 15 Maret jam 5 sore. Kita akan berjumpa di tanggal tersebut. Dah. Bagi kaum prianya, Allah mari bergabung di ibadah kompak yang diadakan 1 bulan 1 kali pada hari Sabtu 7:30 malam di gereja. Info ibadah WB diadakan pada minggu ke-1 dan ke-3 setiap hari Sabtu jam pukul 15.30 di gereja lantai 1. Info ibadah raya Minggu 9 Mei tahun 2025, ibadah pertama jam 7 pagi dan yang kedua jam 9:15 pagi dengan pembicara Pendeta Mesak Alexander. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Lorenta Deborah Hasibuan, Bapak Febrian Filmon, Saudara Kevin, Saudara Jose Sebastian Elizer. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mendukung proses pembangunan gereja bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang ingin mendukung dalam hal dana, bisa mentransfer ke rekening gereja atas nama GBK Tarizo. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih juga untuk para pelayan yang melayani di minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai penambahan, tadi pagi Pak Budi sudah berdiri di depan sini, tapi saya nambah waktu untuk saya berdiri. Bapak Ibu, bahwa
gereja kita sudah progres pembangunan sampai saat ini sudah berjalan dengan lagi berjalan dalam disipilnya, dan kerja yang sudah berjalan sampai saat ini bisa dilihat hasilnya dan luar biasa ya. Dan tadi pagi Pak Budi sebagai sudah bocoran untuk pembangunan untuk sipil saja itu menghabiskan dana 1,4 M ya. Jadi kebutuhan dana kita masih cukup banyak lagi, jadi kita terus berdoa ya, terus berdoa juga kalau memang ada dana yang lebih yang pengen membantu lagi di dalam pembangunan ini, terbuka Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga terus kita dukung dalam doa. Sekalipun kita sudah dapat IMB, sudah berjalan pembangunan, tapi masih juga ada masalah-masalah. Bahkan kemarin itu dari pihak Satpol PP aja datang, ya, datang. Itu juga harus diurusin, nggak didiemin saja. Oleh sebab itu kita terus berdoa, ya. Kita mohon daripada jemaat-jemaat sekalian, mari tetap satukan hati, boleh hadir dalam doa Rabu. Kita sama-sama berdoa untuk dalam hal ini supaya pembangunan terus berjalan dengan baik. Karena progres kedepannya setelah selesai, cuma masih banyak hal yang harus dikerjakan. Lift masih belum siap, dan juga interiornya juga masih belum siap. Oleh sebab itu, ayo kita dukung sama-sama dalam hal ini. Dan Bapak Ibu, dalam hal ini perlu diinformasikan, semua dana dikelola dengan baik. Kalau ada, oh saya sudah berjanji iman atau saya sudah memberikan sumbangsi di dalam pendanaan, tapi kok nggak dicatat, silahkan ya. Tanya langsung ke bendahara daripada gereja atau bendahara pembangunan. Dan titip pesan daripada bendahara pembangunan bahwa jangan kirim dana lewat kris atau barcode, karena nanti nggak terdeteksi dari mana ini uangnya. Ya, kalau uang masuk pasti kepake, cuma maksudnya ini sumber dananya dari mana supaya nanti adminnya itu jelas ya, supaya adminnya jelas. Nanti kalau lebih bagus cash boleh atau langsung transfer, jangan pakai kris. Kalau kris nggak akan kelihatan, nggak kedetek. Tapi kalau pakai transfer pasti tercatat ya. Nanti yang ragu, saya sudah ngasih, sudah dicatat belum? Silahkan nanti minta informasi dari pembangunan. Oh saya udah atau belum? Kalau yang belum, ya nanti bisa direvisi di dalam bendahara supaya kita nggak saling curiga, supaya kita sama-sama enak, karena pembangunan gereja ini bukan untuk Pak Gembala atau tim pengembalaan, tetapi untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di GBK Tariso. Generasi-generasi kita yang nanti boleh menikmati berkat Tuhan apa yang sudah kita tabur. Tuhan berkati, kami silakan Pak Gembala. Iya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Bapak Febrian Filemon, kemudian juga buat Ibu Lorenta Hasibuan, juga buat Saudara Kevin dan Saudara Jose Sebastian. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan datang dengan membawa persembahan persepuluhan. Seperti biasa di awal bulan, di minggu pertama kita akan bawa persepuluhan kita dengan penuh sukacita ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Mari nyatakan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Yuk kita berdiri bersama-sama yuk. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
akhir ibadah kami Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Dengan penuh sukacita sebagai bukti kasih kami kepadamu, ketaatan kami akan firman-Mu Tuhan. Seperti apa yang Tuhan nyatakan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat sampai berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, di saat kami membawa persepuluhan ini, maka Tuhan sendiri yang akan melimpahkan anugerah-Mu buat setiap kami. Tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan Allah yang melimpah, akan dibukakan dan dicurahkan dalam setiap kehidupan kami berlimpah-limpah. Bahkan kami percaya ada pagar perlindungan Allah yang memagari kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Bahkan Tuhan yang menyertai hari-hari kami penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Oleh karena inilah persembahan persepuluhan kami Tuhan, yang kami bawa ke dalam rumah-Mu. Kami persembahkan di hadapan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami dalam minggu ini yang Tuhan tambahkan usia. Buat Bapak Febrian, Filemon, buat Ibu Lorenta Hasibuan, buat saudara Kevin, buat saudara Jose, Sebastian. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sumber dari segala sumber kehidupan kami, melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Apa menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, Tuhan berkati. Bahkan kesehatan, keadaan yang baik, perlindungan-Mu menyertai hari-hari mereka, supaya senantiasa baik keadaan mereka. Dan kerinduan hati kami Tuhan, mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan. Hidup semakin berkenan, hidup semakin mengasihi Tuhan. Karena itu berkati saudara-saudara kami yang tambah usia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mari Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terkecuali, sekecil apapun bagian yang kami kerjakan untuk Tuhan, Tuhan memberkati kami. Jerilah kami dalam Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melimpahkan anugerah-Mu, berikan kami hati yang setia untuk terus melayani dalam pengabdian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan. Mari Engkau memberkati gereja-Mu, biarlah kehadiran dan lawatan-Mu nyata dalam setiap ibadah-ibadah kami. Khususnya Tuhan, ketika kami bersekutu bersama-sama, Engkau melawat setiap umat-Mu dengan kuasa dan mujizat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Sehingga setiap orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengalami kepuasan secara rohani, jiwa, tubuh kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersatu hati untuk pembangunan gereja kami. Kami terlalu percaya bahwa kami punya Allah yang kaya, yang sanggup untuk menyediakan segala sesuatu. Kalau Tuhan yang sudah memulai pembangunan gereja ini, maka Tuhan juga akan menyelesaikannya menurut kekayaan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan yang akan mengirimkan berkat bangsa-bangsa, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Karena itu berkati juga umat-Mu Tuhan. Limpahkan berkat-Mu dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini, GBI Katarizo. Supaya kami dengan rasa cinta kami kepada rumah Allah, kami dapat memberikan apa yang menjadi bagian yang kami dapat persembahkan kepada Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati pembangunan ini Tuhan, sampai pada selesainya Tuhan yang bekerja. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau memberkati juga buat lingkungan kami. Biarlah keberadaan pembangunan ini dapat berjalan tetap dalam kondusif, tetap terkendali dengan aman. Karena Tuhan yang menjaga dan mengawalnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami bersatu hati memohon belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Di tengah-tengah carut marut bangsa ini Tuhan,
Kami mohon pertolongan-Mu dan anugerah-Mu. Berikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan, dan hati yang takut akan Tuhan kepada pemerintahan kami. Dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan sampai kepada pemerintahan daerah-daerah. Berikan kepada mereka semua Tuhan pemangku kebijakan. Hati yang takut akan Tuhan, yang membawa sejahtera bagi bangsa ini. Tolong Indonesia Tuhan, di tengah-tengah perekonomian dunia yang sedang mengalami resesi. Tolong Indonesia Tuhan bisa menghadapi semuanya ini dengan tetap survive. Kami mohon anugerah-Mu dan berkat-Mu buat bangsa kami, Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan buat setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi usaha kami, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, biar tangan Tuhan saat ini bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Membuat semua yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Biar damai sejahtera Tuhan juga melingkupi setiap hidup kami. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami. Penuh dengan kebahagiaan. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.